Juga ada hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang lari dari rezekinya, seperti dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati mendatanginya. Ini namanya rezeki mutlak. Mau nggak mau datang kepada antum. Namanya mutlak. Kalau ini teman-teman sekalian kita mau nggak mau akan datang kepada kita. Dan ini masuk dalam makna hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali akan dilengkapkan seluruh rezekinya. Ini maknanya. Karena ada hadis yang berbunyi begitu ya. Tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan diberikan kepadanya. Yang dimaksud adalah rezeki yang berjatuhan tadi. Kalimat ini juga mulia teman-teman sekalian. Innallahu war-razzaq, kata Allah. Allah itu adalah sebaik pemberi rezeki yang non-stop, tidak pernah habis rezekinya. Dan dzul quwwatin matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Saya pernah teman-teman sekalian di Jakarta, di depan rumah saya pernah ngontrak rumah. Kurang lebih ada taman 5 kali 5 meter, tidak besar. Dan saya suka tanam-tanaman. Kadang-kadang saya biarkan di tabulan pot, tanaman dalam pot yang ada buah mangga, ada buah jambu gitu. Saya kadang-kadang sebelum pengajian pagi suka siram tanaman itu. Suatu hari pengalaman saya pribadi, saya biasanya pengajian jam 9, jam 10 pagi. Saya keluar dari rumah setengah jam, 40 menit sebelum ceramah. Untuk jalan. Tapi sebelumnya saya luangkan juga waktu sekitar 15-20 menit untuk siram tanaman. Karena memang saya senang, gemar dengan itu. Maka saya siram tanaman. Satu hari saya keluar teman-teman sekalian, tinggal setengah jam lagi pengajian saya. Kalau saya luangkan 15 menit untuk siram tanaman saya, maka terlambat pengajiannya. Subhanallah, sambil saya narik selang, saya coba siram sambil berdoa, ya Allah ini gimana? Pengajian saya bisa terbengkalai nih. Sementara ini juga kalau tidak disiram nanti kering, gitu kan? Kesian, ini makhluknya Allah. Ya, dan kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan, semut kalau antum lihat lagi jalan, antum tidak injak, sengaja antum biarin jalan karena makhluknya Allah, ada pahalanya tuh. Pohon yang kita siram ada pahalanya. Semua yang kita rawat di muka bumi ini, niatnya karena Allah menciptakannya, maka ada pahalanya. Itu sabda Nabi SAW, saya niatkan karena itu. Sementara saya lagi menyiram, subhanallah, dan bimbang, ini berhentiin siram atau enggak ya? Istri saya kebetulan lagi jaga anak-anak, jadi nggak bisa gitu. Maka subhanallah pada saat itu, detik itu juga hanya hitungan detik teman-teman sekalian, tiba-tiba lagi panas matahari. Ada hujan, ya, biasanya kalau bahasa yang sering saya tahu dari saya kecil, kalau waktu di Makassar dikatakan hujan lari. Sering ada hujan cuma beberapa detik saja, nyiram bumi ini terus hilang gitu. Maka hujan itu datang, tiba-tiba hujan. Dan satu wilayah Condet, tempat saya tinggal Jakarta Timur, itu basah semua. Dalam hitungan saya hitung durasi mungkin cuma 15 detik. Semua tanaman saya basah, semua harus Condet basah gitu. Saya lalu mematikan air keran dan saya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah yang kalau mau membasahkan bumi ini hitungan detik. Saya butuh 15 menit hanya siram tanah 5 kali 5 meter. Bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ya. Mestinya bisa direnungi masalah itu. Seorang syekh, doktor di Ummul Qura, beliau pernah bercerita dalam salah satu ceramahnya. Dan beliau berkata, ada temannya di Jeddah, seorang pengusaha, lagi naik mobil sama-sama. Kemudian temannya mengatakan, akhi, saudaraku, apa saran anda? Apa doa yang saya ucapkan supaya Allah selalu menambah rezeki saya? Kata dokter ini, saya tidak mengingat pada saat itu apapun doa tertentu, tapi saya tiba-tiba teringat surah Az-Zariyat ini, ayat 56 sampai 58. Dia bilang, saudaraku, dia bilang, akhi, coba bacalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak pernah minta rezeki dari mereka dan saya juga tidak minta mereka memberikan makan kepada saya. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya dan sebaik-baik tempat bersandar. Coba kau baca dalam doamu, ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki dan sebaik-baik tempat bersandar, urzukni, berikan saya rezeki. Kata dia, kemudian berpisahlah kami. Sebulan kemudian saya ditelepon sama teman saya, karena yang satu tinggal di Mekah, syekhnya, yang ini tinggal di Jeddah, lumayan 80-90 km jaraknya. Maka temannya telepon mengatakan, akhi, jazakallah khair, semoga Allah balas dengan kebaikan. Selama sebulan saya amalin tuh,
Saya selalu bilang, ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, urzuqni, selalu saya ucapkan. Dan sekarang Allah membuat ya zat yang maha Razzaq, memberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin, sebaik tempat bersandar, memberikan keuntungan buat saya 1 juta rial gitu. Jadi dia mengamalkan masalah memanggil Allah, dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kita kalau menggunakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah kita ikutkan dengan doa setelahnya. Seperti misalnya, Ya Rahim irhamni, Ya Ghafur ikfirli. Kita ikutin dengan begitu, termasuk Ya Razzaq urzuqni, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan doa-doa seperti ini. Yang kedua teman-teman sekalian, dalil disebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. Dan ini sebaik-baik bukti, panduan adalah Al-Quran. Al-Quran menceritakan kepada kita, surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Kemudian memberikan rezeki kepada kalian, memenuhi semua kebutuhan kalian. Kemudian akan mematikan kalian, akan tiba saatnya ajal datang, kalian akan mati. Kemudian membangkitkan kalian, menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Patung kah, pohon keramat kah, kuburan kah, setan kah, malaikat kah? Adakah sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah itu? Yang kalian partnerkan sama Allah atau kalian anggap Tuhan kalian, yang bisa melakukan itu sedikit saja dari itu. Maka maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Di dalam ayat yang lain surah Ghafir atau surah Mu'min surah nomor 40 ayat 64 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah membuatkan untuk kalian bumi ini qarar. Qarar ini teman-teman sekalian banyak maknanya. Di antaranya qarar tenang, sehingga bisa dilaluin di atasnya. Ya, kita sekarang kita tahu matahari berada di tempatnya dan yang berrotasi yang mengelilingi adalah bumi. Maka kenapa pertanyaannya bumi berjalan ya, dan kita tidak terbalik, air-air tidak tertumpah, kok bisa nih? Padahal bumi berputar terus gitu kan. Mestinya kita bisa rasakan itu. Tapi ternyata subhanallah kita bisa tenang, bisa jalan. Mana yang lain qarar adalah kalian bisa membangun di atas bumi itu. Kalian bisa bercocok tanam. Kalian bisa mengambil hasil tambangnya. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi qarar. Was-samaa'a binaa'a, dan telah menjadikan langit ini bangunan buat kalian. Jadi kita sebenarnya teman-teman sekalian di bumi ini seperti sedang berada di sebuah ruangan. Langit ini seperti atapnya masjid dan kita sedang berada di dalam sebuah ruangan. Allah mengatakan langit ini seperti bangunan atap buat kalian. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dialah yang telah melukis kalian dengan sebaik-baiknya. Teman-teman coba renungin. Kalau kita lagi duduk di pinggir pantai misalnya, kemudian ada satu pelukis membawa papan lukisnya. Kita duduk di sebelahnya, kebetulan laut lagi tenang, ada kapal, ada pohon kelapa, ada buahnya bergelantungan. Kemudian juga ada burung mungkin berterbangan, ada matahari, ada awan sedikit, pemandangan yang indah. Lalu kemudian kita berada di sebelah seorang pelukis lalu melukis apa yang dia lihat dan apa yang kita lihat. Semua yang dijangkau oleh mata dia dan mata kita digambar sama dia. Dan berhasil si pelukis melukis seperti apa yang dia lihat. Kira-kira kita menilai bagus nggak gambarannya? Hah? Kok nggak ada jawaban ini? Masih hidup nggak? Kita akan bilang bagus. Bahkan kalau ada orang yang melukis gambar seperti apa yang benar-benar kelihatan alami, gitu kan? Itu harganya mahal, bisa sampai miliaran, dijual mahal. Subhanallah, manusia terkagum-kagum dengan lukisan sampai diadakan pameran lukisan lah segala macam. Padahal orang pelukis ini teman-teman sekalian hanya menciplak saja. Hanya ciplak ciptaannya Allah, dan itu pun yang bisa jangkau dengan matanya.
Plus lagi lukisan manusia tidak bisa bergerak, lukisannya Allah bergerak. Buahnya bisa diambil, airnya bisa bergerak, di dalamnya ada makhluk hidup, burungnya bisa terbang, mataharinya bisa diistilahkan dengan terbenam dan terbit, awannya bisa pindah-pindah, manusianya juga bisa jalan dan seterusnya. Bagaimana bisa kita berpikir teman-teman sekalian, ini hebat ya, ini luar biasa ya, kagum-kagum dengan orang yang hanya menciplak saja. Dan itu pun cuma sisi yang dijangkau oleh mata dia, sementara semuanya ini yang lainnya belum dijangkau oleh mata dia, belum bisa dia gambar. Dan luar biasa tidak bisa bergerak gambaran manusia. Kok bisa? Kenapa dengan ciptaan Allah yang luas ini kita lupakan? Allah mengatakan, dialah yang telah menjadikan bumi buat kalian terhampar, langit itu sebagai bangunan, dan melukis kalian dengan sebaik-baiknya, warazaqakum minat thayyibat, dan telah memenuhi rezeki kalian dari hal-hal yang baik-baik. Allah suruh ambil yang baik-baik saja. Buah sedikit aja ada masalahnya, gak usah dimakan, gak apa-apa. Ambil yang bagus. Nanti akan kita jelaskan dalam poin-poin kiat-kiat mempertahankan rezeki. Tapi di sini Allah SWT menyuruh kita mengambil yang baik-baik saja. Sudah melukis kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana teman-teman sekalian Anda tidak bisa melihat keajaiban Allah di diri kita sendiri? Alis ini dari mana bisa tumbuh bulu di sini? Kemudian jaraknya tepat, ada hidung di tengah-tengahnya, ada mata, gitu kan, ada bulu matanya, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita ini manusia, jalan tapi tidak ada kulitnya. Urat-urat saraf semua sama otot-ototnya. Bagus nggak kelihatan? Nggak bagus. Allah datangkan cuma kulit, datangkan bulu sedikit, kasih warna, udah bagus. Allah mengatakan, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia betul-betul melukis kalian dengan sebaik-baiknya, warazaqakum minat thayyibat, dan memenuhi kebutuhan kalian dari yang baik-baik. Gak usah buat masalah, cari yang baik saja, cari yang berkualitas saja, nikmatin, boleh silahkan. Kata Allah, dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Itulah Allah Tuhan kalian, maka maha berkah Allah Tuhan alam semesta. Ayat yang lain teman-teman sekalian, ayat yang mulia juga adalah surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Ini Allah mengajak manusia berpikir tentang masalah kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka dapatkan setiap harinya, agar mereka kembali kepada satu pencipta itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka lihat manusia-manusia itu ke langit di atas kepala mereka? Bagaimana kami ciptakan, bagaimana kami dirikan, kami bangun, bagaimana kami hiasi dengan miliaran bintang-bintang, dan mereka tidak menemukan sedikit pun celah kekurangannya. Surah Al-Mulk juga menjelaskan masalah itu, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit yang bersusun, dan tadi subuh sudah saya jelaskan bagaimana besarnya langit-langit itu teman-teman sekalian. Lalu Allah mengatakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Kata Allah, coba kalian angkat pandangan mata kalian ke langit sana, lihat baik-baik tuh langit, maka niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi letih, sementara kalian belum menemukan celah kekurangannya. Dan coba kata Allah, angkat sekali lagi lihat langit itu, kemudian terus kamu mencari, coba cari celah kekurangannya. Niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi capek dan tidak menemukan sedikit pun dari celah kekurangan langit tersebut. Allah mengatakan wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan sehingga bisa ditinggalin, dibangunin, diambil hasil tambangnya, dicocok tanamin. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan di atas bumi itu ya semua yang berpasang-pasangan. Maksudnya di sini ada hewan-hewan melata, kayak manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, sehingga mereka bisa berkembang biak. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Tabsira itu sebagai ilmu pengetahuan, wa dzikra dan peringatan bagi hamba-hamba yang munib. Munib ini teman-teman sekalian cerdas, jeli. Allah menyebutkan masalah itu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid,
Yang kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang lebat dan juga biji-bijian yang siap untuk menjadi pohon yang baru. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan kami juga tumbuhkan dengan air hujan pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Saya perlu jelaskan karena teman-teman mungkin belum tahu pohon kurma. Di Timur Tengah sekarang, kalau orang itu mau dianggap kaya, dia harus punya pohon kurma, kebun kurma. Kalau hanya sekedar punya mobil mewah, rumah besar, itu masih biasa. Masih banyak orang yang punya. Tapi kalau orang punya kebun kurma ini luar biasa. Karena satu pohon kurma itu umurnya panjang. Bisa berumur seperti pohon kelapa gitu kan. Dan punya mayang. Mayangnya itu banyak kalau musim ya berbuah keluar. Dan satu pohon itu kalau lagi padat itu bisa turun ya bisa sampai 1000 kilo kurma. Dan kurma ini ada 300 macam jumlahnya. Dan ada yang kering, ada yang basah. 90% kurma kering. Kurma kering teman-teman sekalian bisa bertahan sampai setahun, 2 tahun gak rusak, gitu kan. Maka ini transaksi bisnis yang sangat menguntungkan, gitu kan. Karena buahnya kalau berbuah banyak bisa bertahan sampai tahunan gak rusak, gitu kan. Belum lagi dengan nutrisi-nutrisi ada di dalamnya. Maka Allah menyebutkan khusus masalah kurma. Dan coba lihat kurma bagaimana kami tumbuhkan, kata Allah. Kemudian ya keluar dari mayang-mayangnya buah-buah yang banyak. Kata Allah, rizqan lil ibad. Semua itu sebagai rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri yang sudah mati. Wa kadzalikal khuruj. Begitulah nanti kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Inilah beberapa dalil-dalil teman-teman sekalian yang membuktikan kalau Allah itu pemberi rezeki, dan tidak pernah ada yang mengakui hal yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya masuk ke beberapa kiat untuk mempertahankan rezeki, kalau saya tidak salah ada 15 poin nantinya. Ada gambaran saya dulu supaya teman-teman faham apa itu rezeki atau seperti apa sih rezeki itu. Kalau gambaran saya, rezeki itu seperti sebuah pohon. Pohon ini teman-teman sekalian ada buah yang berjatuhan dan ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan dan bergelantungan, siapa saja boleh mengambilnya. Beriman atau kafir, semua bisa dapat. Makanya jangan heran kok ada orang kafir sembah berhala atau mungkin ngaku Tuhan punya anak dan seterusnya, tapi masih hidup, punya rumah mewah, makan segala apa yang dia mau. Dah iya. Karena rezeki itu Allah siapkan untuk semua makhluk, nggak terkecuali. Kalau orang kafir tiba-tiba Allah nggak kasih rezeki, maka nggak ada orang kafir nantinya. Emang Allah SWT menciptakan ya, semua itu untuk menguji mereka, melihat mereka mau menggunakan nggak potensi-potensi dalam diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang berjatuhan teman-teman sekalian, semua orang berusaha tidak berusaha akan dapat itu. Seperti misal segelas air ini. Saya nggak pernah minta sama teman-teman panitia untuk disiapin, tapi disiapin buat saya. Kapan saya ambil pipetnya, kemudian saya lubangin, saya minum, maka ini jadi rezeki saya. Ini namanya rezeki mutlak. Kalau bahasa saya, rezeki mutlak. Ini saya tulis di tulisan saya. Buah yang berjatuhan namanya rezeki mutlak. Buah yang bergelantungan namanya rezeki ikhtiar. Ini hanya untuk mudah difahamin saja ya. Ini konsep yang saya tulis sendiri sebenarnya untuk memahaminya. Rezeki yang berjatuhan namanya mutlak. Seseorang akan datang padanya. Kita lagi duduk, tiba-tiba tetangga antarin makanan. Lagi jalan sama teman, tiba-tiba ditraktir, gitu kan. Atau mungkin orang tua kita setengah mati banting tulang, tiba-tiba beliau meninggal, lalu kemudian kita dapat warisan. Namanya mutlak. Kalau ini teman-teman sekalian, kita mau nggak mau akan datang kepada kita. Dan ini masuk dalam makna hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali akan dilengkapkan seluruh rezekinya. Ini maknanya. Karena ada hadis yang berbunyi begitu ya. Tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan diberikan kepadanya. Yang dimaksud adalah rezeki yang berjatuhan tadi. Juga ada hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang lari dari rezekinya, seperti dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati mendatanginya. Ini namanya rezeki mutlak. Mau nggak mau datang kepada antum. Jadi kan, pasti datang nih. Ini kafir atau beriman. Tinggal yang kedua teman-teman, rezeki ikhtiar. Rezeki yang ada, buah tadi yang ada di atas pohon. Untuk mengambilnya kita butuh tangga. Kita butuh tangga, fasilitasnya. Fasilitas ini teman-teman sekalian, tangga ini adalah ilmu. Adalah ilmu. Ini sesuai mirip dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah.
Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmunya. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmunya. Siapa yang punya dua-dua, mau dua-dua dunia akhirat, dia juga harus punya ilmunya. Gitu kan? Memang ilmu itu tangganya. Jadi siapapun yang punya ilmunya, dia pelajari bisnis tertentu misalnya. Dia pelajari misalnya masalah properti, masalah kuliner, masalah ini, masalah itu. Dipelajari sama dia. Kemudian dia punya ilmunya, maka dia punya tangga. Dia akan naik ke atas. Dan pada saat dia naik ke atas pohon, dia bisa petik buah sebanyak mungkin, semau dia. Kenapa misalnya restoran-restoran besar dunia seperti KFC, McDonald dan seterusnya, ini bukan karena saya sebutkan namanya karena mau dipromosikan, tidak ada hubungannya. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana bisa seseorang yang beragama Yahudi, kufur kepada Nabi SAW, kufur kepada Allah, Allah pastikan kekafiran mereka, tapi bisa punya cabang sampai jutaan cabang, ribuan, ratusan ribu cabang seluruh dunia. Karena dia punya ilmunya, dia pelajari ilmunya. Jadi orang kafir pun bisa dapat tuh, gitu kan? Bisa dapat. Jadi jangan heran teman-teman kenapa orang kafir bisa punya banyak usaha. Ya dia punya ilmu, kita pelajarin. Makanya Allah berikan standar dalam masalah rezeki. Semua manusia punya dua mata, punya dua kaki, punya dua tangan. Waktunya sama 24 jam. Potensinya sama, kecuali yang lahir dalam keadaan cacat saja. Kalau enggak sama semua, gitu kan? Bedanya kita sama orang-orang yang sudah sukses, ya hanya sekedar ilmu pengetahuannya saja. Kalau ilmunya kita milikin dan kita coba kembangkan, maka akan terbuka itu. Hanya saja, teman-teman sekalian, beda antara, dan ini kalau rezeki ikhtiar terbuka, semua orang bisa mengumpulkan sebanyak mungkin. Tinggal bagaimana dia punya ilmu. Ilmunya tangga, dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, dia ambil buah yang terdekat. Yang agak jauh dipakai jala sama dia. Tambah ilmu lagi, tambah fasilitas, tambah pengetahuan, kursus lagi, tambah keterampilan. Maka dia akan bisa mengambil sebanyak mungkin, tidak ada batasnya. Bedanya antara rezeki orang beriman dengan rezeki orang kafir di berkahnya. Ini bedanya di sini. Karena orang yang beriman hanya disuruh oleh Allah mengambil rezeki yang baik saja. Bahasa agamanya halal. Halal itu maksudnya yang dibolehkan oleh Allah dan ikut dengan thayyib, berkualitas. Jadi yang berjatuhan pun datang kepada kita makanan, ternyata tetangga berikan kepada kita dari uang haram misalnya, dari hasil zina, kita berhak untuk menolaknya. Sudah datang kepada kita, kita berhak menolak karena kita tahu ini nggak baik. Allah Subhanahu wa taala hanya mau kita memetik buah-buah yang berkualitas. Yang rusak jangan diambil. Minimal bonyok aja sedikit, ada ulatnya, jangan diambil. Kalau orang kafir semuanya diambil, mau busuk mau enggak semua diambil sama dia. Dia nggak mau tahu halal haram, nggak tahu. Ini contoh rasional memahami rezeki, gitu kan? Jadi ini kata kunci untuk memahami rezeki itu. Mari